Karena apa? Nabi Muhammad, Nabi yang Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi, makanya diselamatkan oleh Allah. Setiap orang-orang Yahudi yang ingin mengancam nyawanya Nabi diselamatkan oleh Allah. Atfa'ahallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gria Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir di masjid ini dalam rangka subuh berjamaah dan dilanjutkan talim pada kesempatan ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum taklim dimulai, udah ntar belakang aja ya. Mari kita lanjut taklim di pagi ini dengan kajian tafsir Jalalain, masih surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 63 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula yanwahumul rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aklimus suh labi'sa ma kanu yasna'un. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك
ilaika min rabbika tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah kullama awqadhu naran lil harabi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Laula yanhahumur rabbaniyuna, laula ay hal la yanhahumur rabbaniyun, laula yanhahum, kenapa tidak mencegah mereka orang Yahudi? Siapa yang mencegah? Ar-Rabbaniyuna, ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Wal ahbaru, dan pendeta, minhum dari Yahudi, an qaulihim, dari perkataan mereka, al isma ayyil kadiba, yang menimbulkan dosa atau kebohongan, ayyil kadiba, wa aklihimus suht, wa aklihimus suhta, dan mereka memakan as-suhta yang haram. Labi sama kanu yasnaun, labi sama, sungguh amat buruk, ma sesuatu, kanu yasnaun, yang mereka lakukan, aitarku nahihim, maksudnya tidak memberikan larangan terhadap mereka. Ayat sebelumnya bahwa Nabi Muhammad telah melihat secara langsung kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Nabi Muhammad melihat langsung apa yang dikerjakan orang-orang Yahudi pada saat itu, apa yang dikerjakan. Wataro kasih romin Musa yunafil ismi wal udwan, hampir sama, mereka banyak berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan makan barang yang haram. Tapi kejadian seperti itu orang-orang Yahudi yang berpengaruh, orang-orang Yahudi yang dianggap tokoh, orang-orang Yahudi yang dianggap mempunyai wewenang pada saat itu diam saja, tidak memberikan reaksi apa-apa. Nah, kemudian ini diulang lagi ayat 63 lagi, di ayat 63. Kenapa ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh masyarakat mereka kok tidak melarang melihat masyarakatnya seperti itu? Dan ini nih gambaran buat kita semua. Apabila kita menyaksikan, melihat secara langsung ada orang-orang yang berbuat dosa, ada orang-orang yang berbuat maksiat di sekeliling kita maupun di hadapan kita, secara langsung kita melihat, kok kita diam saja? Labi sama kanu yasnaun, itu adalah perbuatan yang
perbuatan yang buruk dicela oleh Allah. Ini berkaitan dengan apa? Man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Apabila kalian semua, kita semua menyaksikan, melihat secara langsung perbuatan yang mungkar. Perbuatan mungkar itu baik itu berupa apa? Perbuatan yang maksiat, perbuatan dosa. Nah, sekarang kita tidak melihat secara langsung, tapi sering melihat secara langsung lewat visual. Benar nggak Pak? Lihat secara langsung lewat visual, baik lewat digital yang ada di genggaman kita maupun lewat TV, ya, maupun lewat TV, ya. Kalau toh kita melihat secara langsung, bagaimana caranya? Falyughayyir biyadi. Kita harus hentikan dengan yang pertama. Kalau kita memang mempunyai kekuatan, kemampuan secara langsung, kalau yang digital berarti kita lihat, oh ini kita melihat seperti ini, ya udah lewatin, buang, ya. Tapi kalau kita melihat secara langsung di dunia nyata, ya dilihat kapasitas masing-masing individu, masing-masing kita bisa nggak mencegah perbuatan itu lewat apa? Lewat kekuatan kita. Biasanya yang punya kekuatan, yang punya wewenang, mempunyai wewenang di tingkat apa? Di tingkat kampung yang terkecil adalah apa? Dalam rumah, berarti kita sebagai orang tua, apabila kita melihat anak-anak kita berbuat dosa dan maksiat, kita harus menghentikan. Kalau kemudian melebar lagi dalam satu kampung, berarti apa? RT, RW, lurah, terus sampai ke atas. Falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani. Kalau dengan kekuatan nggak bisa, ya berarti dengan nasihat, dikasih nasihat, dikasih masukan, dikasih arahan, ditegur. Nah, kalau emang itu nggak bisa, fa illam yasti fabilisani, ya apa? Fabiqolbi, dengan hati berdoa, mudah-mudahan apa keluarga kita, saudara-saudara kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau minimal apa? Minimal dalam hati kita tidak apa? Tidak setuju, ya. Tidak senang melihat kondisi seperti itu. Kalau pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa, bahkan dalam perasaan kita, hati kita cuek kemana? Labi sama kanu yasnaun, itu adalah di mata Allah, di pandangan Allah, itu adalah sikap yang tidak baik, sikap yang buruk, harus dihindari. Anqalimul isma, jadi hal-hal yang keluar dari ucapan mereka itu timbul sesuatu yang berdosa. Ini yang hal yang menghantarkan ke situ. Berarti kita harus bisa menjaga lisan, karena dari lisan ini banyak timbul perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena perbuatan yang salah dan dosa ini mayoritas semuanya asal mulanya dari lisan. Asal mulanya dari lisan. Mungkin awal mulanya bercandanya kebablasan, akhirnya terus naik. Lewat bercandaan kesinggung, setelah kesinggung marah, setelah marah apa yang terjadi? Berantem. Setelah berantem apa yang terjadi? Tambah tensinya naik, berantemnya terus akhirnya apa? Timbul permusuhan,
timbul permusuhan, akhirnya apa? Dendam nggak bisa sekarang, besok nggak bisa, besok minggu besok. Nah, kalau udah seperti itu, timbul perbuatan dosa, timbul perbuatan maksiat yang ditimbulkan dari lisan. Kalau seperti itu bagaimana? Nah, padahal Nabi sudah berpesan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadaihi. Al-muslimu, kita dikatakan seorang muslim sebagai umat Nabi yang baik itu man salimal muslimuna, orang yang bisa memberikan rasa nyaman terhadap saudara-saudara kita yang lain, min lisani, dari lisannya, wa yadaihi, dan tangannya. Berarti walhasil mungkin dari lisan kita jangan sampai membuat orang lain menjadi sakit hati, orang lain menjadi hal-hal yang tidak diinginkan perbuatannya kepada kita, terutama sehingga menimbulkan perbuatan yang dosa. Itu semua karena apa? Kita dikasih lisan, itu adalah nikmat. Dikasih lisan bisa bicara, itu adalah nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar. Kenapa itu bisa dikatakan nikmat? Dengan kita bisa mempunyai lisan, bisa bicara, ngomong yang normal. Bagaimana kalau kita lihat saudara-saudara kita yang dikasih lisan, dua bibir utuh, dilihat dari tampak luar sama dengan yang lain, tapi nggak bisa mengeluarkan kata-kata, nggak bisa ngomong. Kita diberikan lisan lengkap, bibir, gigi, bisa ngomong. Ini adalah nikmat. Kenapa kita dikasih nikmat, kita tidak bisa mensyukuri? Nah, lisan tersebut supaya digunakan untuk zikir kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk menghantarkan agar kita menjadi orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah lewat lisan dan mulut kita. Alam naj'allahu ainain, bukankah kami telah menjadikannya kepadanya ainain, dua mata, walisanan, lisan, wasafatain, lebih lengkap lagi menjadikan lisan, kemudian dan dua bibir. Kalau lisan nggak ada bibirnya, bisa ngomong nggak Pak? Nggak ada suaranya, nggak jelas. Ini harus kita syukuri, harus kita syukuri. Jangan sampai berbuat dosa dan kemudian permusuhan awalnya biasanya dari hal yang sepele, dari hal yang kecil, akhirnya timbul ke yang lain. Waqalatil yahudu, waqalat, dan berkata al yahudu, orang Yahudi, iyatullahi maghlula. Ini perkataan orang Yahudi Pak ya. Ini perkataan orang Yahudi yang mencela dan memaki Allah. Orang Yahudi mencela dan memaki Allah, ngatain Allah gampangnya ini ya. Ini kebiasaan orang Yahudi, karakter orang Yahudi. Apalagi manusia biasa. Nabi Muhammad juga dicela, dihina. Apalagi manusia biasa, dan Allah saja dicela oleh orang Yahudi. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya, orang-orang Yahudi di Madinah saat itu, atau orang-orang Yahudi di Madinah maupun di zaman Nabi Musa, mereka diberikan hidup yang istilahnya serba kecukupan,
serba kecukupan, harta bendanya banyak, berlimang harta benda, pokoknya semuanya kehidupannya mewah karena duitnya banyak, hartanya banyak, apa yang dia butuhkan ada. Kemudian karena mereka itu mengingkari kepada Allah dan para nabi, akhirnya Allah kirim bencana, kirim kirim adab, harta benda mereka habis lewat bencana yang turun pada saat itu. Kemudian harta bendanya habis, kemudian keluarganya juga ada yang terkena musibah juga, kemudian hanya tinggal beberapa yang menunjang dari ekonomi mereka. Katakanlah jadi hidupnya tambah susah saat itu, berkepanjangan. Kemudian mereka mengatakan waqalatil yahudu, dan orang-orang orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlula, yadullah tangan Allah maghlula dibelenggu, terbelenggu. Nah, tangan Allah terbelenggu maksudnya apa? Ini makbudotan, tangan Allah tergenggam an idarati rizki, dari mengedarkan rizki, alaina kepada kami, karena mereka karena ini kinayah, bahasa Arabnya ini bahasa santinya kinayah itu artinya apa Pak? Sindiran ya. Anil bakhlin ya, berarti mengatakan apa? Bahwa ayatullah maghlulah, dia mengatakan bahwa Allah pelit. Sekarang Allah pelit. Nah, Allah dibilang pelit, apalagi kita manusia, padahal Allah yang menghamparkan rezeki dibilang pelit. Kemudian dibalas Allah, qala ta'ala ghullat ay sikat aitihim, justru tangan mereka lah yang terbelenggu, tangan mereka yang terbelenggu an fi'lil khairati, dari perbuatan yang baik, du'aan alaihim, diajak untuk berbuat kebaikan tersebut. Justru orang-orang Yahudi itu yang tangannya terbelenggu, susah untuk berbuat kebaikan, lantaran mereka mengingkari kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya rizki mereka, jatah rizki mereka dikurangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarpun karena inilah bagian daripada sifat rahim, sifat rahman Allah, biarpun mereka tidak beriman, tapi kalau mereka berbuat baik terhadap sesama, itu Allah melimpahkan sifat kasih sayangnya. Adapun amal ibadahnya nanti pertanggungjawabannya adalah kelak di akhirat. Dalam ayat yang lain, bukan ayat jin saja, dalam ayat yang lain orang-orang Yahudi mencela Allah, menantang para nabi dan rasul. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa idh qultum ya Musa, ketika mereka mengatakan kepada Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada engkau Musa, hatta narallaha jahratan, sehingga kami bisa melihat Allah secara nyata. Loh, itu tantangan orang Yahudi. Wahai Musa, aku tidak akan beriman kepada engkau sehingga aku melihat Allah secara nyata. Kalimat tersebut tidak perlu dijawab Nabi Musa, yang menjawab Allah secara langsung lewat sambaran petir, fa'akhadatkumus sa'iqah. Langsung orang-orang yang mengatakan seperti itu menantang kepada Nabi Musa secara langsung,
fa akhadatkumus sha'iqat, langsung disambar petir. Orang kalau disambar petir gimana Pak? Mati apa hidup? Langsung geseng. Wa antum tanzurun. Ada orang yang disambar petir enggak gosong, orang-orangan berarti ya. Disambar petir langsung, ya namanya sambar petir ya seperti itu. Tapi apa? Untuk memberikan pelajaran kepada yang lain, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum, Allah bangunkan lagi, dihidupkan lagi, hanya mati sebentar Allah hidupkan lagi. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum, tujuannya apa? La'allakum taskuru, berarti walhasil kalau kita diselamatkan dari apa, dihindarkan dari kecelakaan, dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bencana, dihindarkan dari bala, kita apa? Harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan keselamatan, kita masih diberikan apa? Karunia oleh Allah, terhindar dari bencana, terhindar dari sakit dan penyakit. Tapi orang-orang Yahudi bukan tambah syukur, tapi malah tambah celahnya, tambah mencelanya, tambah menghinanya, tambah kekufurannya. Itu Al-Baqarah 555. Dilanjutkan Al-Baqarah sampai kali 61. Wa idh qultum ya Musa, ini selalu orang memang Yahudi, orang apa, orangnya cerewet ya. Wa idh qultum ya Musa, ketika berkata kepada kalian Musa, lan nasbiro ala ta'ami wahidin, kami tidak sabar dengan hanya makanan cuman satu makanan, cuman apa, satu macam. Saya nggak sabar Musa. Lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka, fad'u lana, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami Musa, yukhrij lana mim baqliya, yukhrij lana apa, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardo, mimma tumbitul ardo, berdoalah kepada Tuhan untuk kami supaya apa? Tumbuh-tumbuhan yang ada di ladang kami ini bisa tumbuh subur. Yang tumbuh apanya? Min baqliha, sayur mayurnya. Karena pada waktu itu kayaknya apa, hasil tanamannya kering, gersang, nggak ada yang tumbuh. Yang tumbuh hanya padi aja kampanye. Kalau kita analogkan di sini, permintaannya orang-orang Yahudi mimba pelia, sayur mayur yang termasuk baklia itu sayur mayur yang bisa dimakan lewat direbus. Wakisa iya mentimunnya, maksudnya sayur mayur yang bisa dimakan mentah, nggak usah direbus, yang buat lalapan bisa dimakan langsung. Wafumia, bawang merah, bawang putih. Wa adasia, kacang adas. Wa basolia, bawang putih. Pokoknya apa, sayur mayur, rempah-rempah, bumbu semuanya itu minta dicukupin. Itu permintaannya orang-orang Yahudi. Setelah dicukupin semua, apa yang terjadi? Malah tambah kekafirannya. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Allah turunkan apa? Berikan pelajaran kepada mereka. Bukan hanya sekali dua kali, terus itu apa? Perbuatan orang-orang Yahudi yang tadi selalu menimbulkan perbuatan dosa dari lisannya, kemudian menimbulkan permusuhan. Bukan hanya itu, selalu makan barang yang haram, makan barang yang haram. Mungkin barang yang haram itu ada kalanya secara zatnya, bentuknya memang diharamkan. Ini taubahnya
buat kita semua barang yang haram itu ada yang berupa apa? Lewat zatnya, lewat fisiknya secara langsung. Dijelaskan dalam ayat lain, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqa wal mutaraddiya, nah, dan seterusnya. Itu yang diharamkan, yang haram zatnya apa? Bangkai darah, kemudian wal khinzir, babi, anjing, wa ma uhilla li ghairillah, hewan yang disembelih bukan karena Allah, wal natihat apa? Itu ayat-ayat tersebut yang berkaitan dengan apa? Dengan barang yang tidak boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan. Hewan yang dicekik, hewan yang dipukul, kemudian hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, itu semua cepala hukumnya seperti bangkai, haram dimakan, tidak boleh dimakan, kecuali apa? Wama akalas sabu, hewan yang dimakan binatang buas, illama dzakaitum, kecuali setelah diterkam binatang buas masih hidup, kemudian masih keburu dipotong, itu masih boleh dimakan. Hal-hal itu adalah apa? Yang berkaitan barang-barang yang haram dimakan, tetap dimakan secara langsung berupa bentuknya. Ada kalanya barang yang haram tidak boleh dimakan lewat apa? Cara memperolehnya. Cara memperolehnya, di antaranya barang yang haram dengan cara memperolehnya yaitu mungkin dengan menipu, dengan korupsi, dengan mengambil punya orang lain. Itu semua hal-hal yang mengakibatkan orang tersebut semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwa Allah itu pelit, padahal justru mereka itu yang pelit. Pelit karena apa? Mereka pelit untuk berbuat kebaikan. Walau ini, dan mereka dilaknat bima qala, dengan apa yang mereka dengan mereka yang mereka ucapkan. Bal iyadahu mabsutotani, bahkan kedua tangan Allah terbuka lebar. Maksudnya ini kinayah, bukan tangan Allah secara apa? Secara nyata. Ini adalah kinayah bahwa Allah kamu punya tangan. Wah, ini apa? Padahal laisa kamislihi syai'un, Allah tidak seperti makhluknya. Allah tidak berjisim. Kalau Allah berjisim berarti seperti makhluknya. Ini kinayah bahwa Allah mabsutotani, sifat kemurahan Allah sangat apa? Sangat dermawan, melebihi kedermawan siapapun makhluk yang ada di bumi. Allah lebih dermawan. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberikan infak, memberikan rizki kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki. Min tausiin wa taudikin, ada yang diberi rizki yang luas, ada yang disempitkan rizkinya, ada yang diberikan kekayaan yang banyak, ada yang tidak diberikan apa-apa. Itu sesuai dengan kehendak Allah. La tirodo ale, tidak ada yang bisa menentang, tidak ada yang bisa apa? Tidak ada yang bisa melawan, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka selalu apa? Menentang kepada Allah, kebenaran Allah lewat Nabi dan Rasulnya. Wala yazidanna katsiran minhum, Allah sungguh malah menambah banyak kepada mereka. Menambah apa? Ma unzila ilaika mir rabbika, sesuatu yang turunkan kepada engkau Muhammad minal Quran. Allah turunkan Quran kepada Muhammad, tapi orang-orang Yahudi malah tidak semakin percaya kepada Nabi, malah semakin tambah apanya?
tughyanau wa kufra, kedurhakaannya dan kekafirannya kepada Allah. Bukan hanya itu saja, wa alqaina bainahumul adawata, dan kami timbulkan kepada mereka al adawata, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Nah, ini sudah nas Allah bahwa orang-orang Yahudi sampai hari kiamat tidak akan pernah reda permusuhannya, terus bermusuhan. Allah timbulkan permusuhan dan kebencian satu sama lain ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, baik terhadap sesama kelompok mereka sendiri maupun terhadap kelompok yang lain. Nah, seperti yang kita lihat kondisi sekarang, ya, Israel sama Palestina nggak pernah berhenti. Ini ayat Allah, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Allah timbulkan permusuhan dan kebencian satu sama lain ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fakullu firqatin minhum, maka setiap golongan dari mereka tukhalifu, saling berselisih al-ukhra, dengan kelompok yang lain. Kullama alqatu naron, setiap mereka menyalakan api lil harbi, untuk peperangan. Nah, ayat harbin nabi, setiap kali mereka akan menyalakan api perangan, memusuhi nabi, membunuh nabi. Kalau nabi-nabi yang dulu banyak yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tapi orang-orang Yahudi, orang Nasrani pada saat Nabi, mereka berusaha ingin membunuh Nabi, tapi atfa'ahallah, Allah madamkan. Karena Nabi Muhammad, Nabi yang Sayyidul Anbiya, rajanya para nabi, makanya diselamatkan oleh Allah. Setiap orang-orang Yahudi yang ingin mengancam nyawanya Nabi diselamatkan oleh Allah. Atfa'ahallah. Wa yas'auna fil ardi fasada, karena mereka ingin membunuh Nabi tidak berhasil. Wa yas'auna fil ardi fasada, mereka terus bergas membuat kerusakan di bumi, membuat keonaran di bumi. Ai mufsidina bil asi, selalu berbuat maksiat di muka bumi ini dan terus sebagainya. Itu taubannya sebagaimana dalam ayat yang lain, ketika mereka diberikan hidup yang layak, hidup yang aman, tentram, tapi lama-kelamaan lupa kepada sang penciptanya, sehingga mereka lupa untuk beribadah kepada Allah. Dalam ayat yang lain, yaitu yang terjadi di negeri Saba. Di negeri Saba, ingat gak Pak, negeri Saba itu kaumnya Nabi Sulaiman. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun, sungguh ada di negeri Saba suatu tempat yang di situ ada kekuasaan Allah. Kuasaannya Allah ada ayat-ayat yang menunjukkan kuasaan Allah. Jannatani an yamini wa shimal, di negeri Saba itu sebelah kanan sebelah kiri itu dua kebun yang subur. Semuanya tanaman ada, yang dibutuhkan masyarakat semuanya ada. Kemudian Allah perintah, kulu mir rizki rabbikum washkurulah, makan rizki dari Tuhanmu, tapi dengan catatan bersyukur. Maksudnya karena Allah berikan kekayaan seperti itu, bersyukurlah kepada Allah, menyembah kepada Allah, ketaatannya terus ditingkatkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sehingga negeriku
tercipta negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau bahasa Jawanya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, negeri yang gemaripah lo jinawe toto tentrem kerto raharjo kayak dalang aja gitu. Jadi masyarakatnya adem, ayem, tentrem, sehingga apa? Masyarakatnya banyak yang bertakwa beriman kepada Allah. Tapi apa yang terjadi di negeri Sabah? Fa'aradu, mereka menentang, lama-lama menentang kebenaran, mengingkari kepada Allah dan Rasulnya. Sudah jauh dari ibadah, kemudian timbul perbuatan dosa maksiat di mana-mana. Akhirnya apa? Fa'arsalna alaihim sailal arami, Allah kirimkan banjir yang besar. Allah kirimkan banjir yang besar. Setelah banjir yang besar dikirimkan Allah, wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dawatai ukulin khamtin. Jadi dua kebun yang tadinya subur, buahnya banyak, tanaman banyak, setelah terjang banjir, semuanya tanaman tadi itu hilang, lenyap, diganti dengan apa? Ukulin khamtin, dengan tanaman-tanaman yang buahnya pahit. Seperti tanam buahnya pahit seperti apa? Bintaro itu Pak ya, buahnya pahit. Di samping pohon yang buahnya pahit, pohon itu tumbuh tapi tidak berbuah. Di sini wa aslin ini sebangsa apa? Sebangsa cemara. Wasai'in min sidrin qalil, atau bunga apa? Dan bunga bidara. Bunga bidara itu bunga apa? Pohon bidara, pohon apa itu Pak? Pohon bidara, pohon yang berduri. Pohon yang berduri. Kalau di kampung, kalau ada orang dulu belum istilahnya nyari sabun itu susah. Kalau ada orang meninggal, jadi mandiin orang mati, mayit itu diambilin daun bidara. Ya, buat mandiin orang mati. Itu yang tumbuh seperti itu semua. Itu bagian daripada apa? Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang senantiasa bersyukur, menerima apa yang dititipkan Allah kepada kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesyukuran, sehingga tidak mengurangi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyintai, tidak senang terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah membenci kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Berarti sebaliknya, Allah cinta terhadap orang-orang yang senantiasa membuat ketenangan dan ketentraman. Walau anna ahlal kitabi amanu wallahu alam bisawab. Sebelum kita tutup, kita minta bantuan suratul Fatihah. Yang pertama, kita minta bantuan suratul Fatihah terhadap almarhum Haji Kasan bin Sanparto dan almarhumah Hajasri Rahayu binti Samidi. Semoga almarhumah senantiasa diberikan maghfirah oleh Allah, diberikan tempat radhatun min riyadil jannah, dan hamba Allah tersebut yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk acara subuh berkah, semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita ucapkan terima kasih pula kepada Bapak warga perumahan Krial Pakwangi 1 yang telah menginfakkan sebagian rezekinya. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak sedekah dari hamba Allah Rp250.000, kemudian dari hamba Allah Rp500.000, dari hamba Allah 2 juta rupiah, dari hamba Allah 1 juta rupiah. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira, dan alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas menerima infak dari Bapak Eko Ariwibowo, Bapak Eko bos kita, sebanyak 5 juta rupiah dalam rangka untuk renovasi masjid dan pembuatan pagar. Semoga Bapak sekalian yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid tersebut, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dan semoga murahkan rezekinya, lancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan ini minta doanya sekaligus. Ini Pak Eko nandar ya Pak ya. Pak Eko nandar ini bagian daripada nandar. Kalau nandarnya tuh hasil maksud, insya Allah Pak Eko akan menginfakkan 2,5% untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas yang sekarang sedang berjalan. Pak Eko sekarang berniat ingin menjual tanah. Semoga tanahnya cepat laku. Nanti laku berapa, 2,5% akan diinfakkan untuk Masjid Al-Ikhlas. Ya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah, cepat laku, diberikan kemudahan. Coba kita baca doa Pak ya. Kita baca doa. Rabbana, bareng Pak. Innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Semoga rencana Pak Eko cepat berhasil, sukses, amin ya robbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatlahu ya Alim iftah lana fatan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, min nafsin la tasba', wa min du'ain la yustajab, wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa alil iman wa alit taqwa wa alil ibadah wa alil rizqi wa alil Qur'an wa alid du'a wa alil khair
ولن تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.